Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan cara menjalankan web server dan membuat sebuah website sederhana berupa from biodata mahasiswa. Ini tugas dari praktikum pemrograman web. Nah, di sini website ini saya buat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript sebagai tampilan dan interaksi dasarnya. Untuk menjalankan web server ini, saya menggunakan SAM sebagai di sistem operasi Linux lah, Ubuntu. Nah, di dalam SAM ini terdapat beberapa komponen penting seperti Apache sebagai web server untuk menjalankan website di localhost, lalu PHP, tapi saya tidak menggunakan PHP, serta MySQL atau MariaDB sebagai database untuk menyimpan data. Nah, dengan SAM ini, saya bisa menjalankan website secara lokal melalui browser dengan mengakses localhost. Nantinya, data biodata mahasiswa dapat ditampilkan dan jika dikembangkan lebih lanjut juga bisa disimpan ke dalam database. Saya lanjutkan untuk membuat foldernya saya masuk ke SAM-nya dan jalankan servernya dulu ya. Nah, di sini saya jalankan SAM-nya dulu buat ngerunning dan starting si Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah di start, saya masuk ke folder htdocs-nya sebagai wadah penyimpanan website saya. Setelah masuk ke dalam folder htdocs, saya mkdir untuk membuat folder yang berjudul tugas pemrograman web 1 atau website saya. Lalu setelah buat folder, di sini saya buat sudo cmod 77, lalu nama foldernya sebagai permissionnya. Setelah itu lanjut masuk ke folder websitenya yang saya buat tadi. Nah, setelah masuk ke foldernya, di sini saya akan membuat filenya seperti HTML-nya, CSS-nya, dan JavaScript-nya. Setelah buat filenya, nanti kita akan masuk ke dalam programnya. Nah, di sini saya akan ngoding dengan simple saja buat front end-nya atau tampilannya. Nah, sini sudah masuk ke dalam programnya ya. Nah, di HTML ini saya deklarasikan dokumennya yaitu doctype HTML. Lalu buat tag pembukanya lah HTML lang segment ID. Ini adalah akar seluruh HTML. Artinya yaitu bahasa halaman ini adalah bahasa Indonesia seperti itu. Lanjut buat headnya, kita masukin meta charset UTF-8 supaya browser bisa membaca semua karakter, huruf, simbol, dan lain-lain. Terus berikan judul halamannya, title. Saya beri judul from biodata mahasiswa. Lalu lanjut buat
seperti menghubungkan dengan CSS-nya atau style buat memperbagus tampilannya. Saya namain style.css. Kalau tidak pakai CSS ini tampilannya akan kosong ya, seperti polos lah, cuma tulisan dan lain. Lalu lanjut ke body. Nah, body ini akan ditampilkan di layar browsernya. Di sini saya buat lagi div container atau pembungkusnya. Ini adalah wadahnya lah. Kelasnya yaitu container. Nantinya bisa diatur desainnya di CSS seperti nanti saya berikan penjelasannya. Lalu saya berikan judul formnya yaitu sama seperti tadi, form input data mahasiswa. Ini saya beri dua adalah pakai judul biar ukurannya sedang. Lalu lanjut kita buat formnya. Saya beri form onset submit kirim data event. Nah, form ini digunakan untuk mengumpulkan data. On submit ini artinya saat tombol submit ditekan, nah JavaScript akan jalankan fungsinya yang bernama kirim data. Fungsi ini ada di script.js nanti ya. Lalu kita beri label buat label dan input seperti nama terlebih dahulu. Label ini buat teks penjelasnya, input buat si input atau user ini mengetik. Lalu untuk inputnya type berupa teks sama ID. Saya beri nama supaya bisa diambil oleh JavaScript-nya. Required ini wajib diisi, tidak boleh kosong ya. Lalu kita lanjut ke NRP-nya. Sama seperti nama tadi, tinggal diberi labelnya NRP. Type-nya masih berupa teks dan ID-nya kita beri NRP, masih sama dengan nama tadi. Lalu kita lanjut, terus NRP kita tambahkan prodi-nya, tetap masih sama dengan yang di atas. Dan yang terakhir yang angkatan masih sama ya, tidak ada yang berubah dengan yang di atas tadi. Nah, semua input ini yang tadi ya berupa nama, NRP, prodi, angkatan, ini akan diambil oleh JavaScript menggunakan dokumen. Nanti saya ketik di sini setelah angkatan ini. Nah, setelah itu kita kasih button tab-nya submit.
Tadi kan ada kirim, nah sebagai untuk mengumpulkan data lah. Jadinya saat tombol di submit buat ngirim data tadi. Lalu submit ini yaitu saat kita ngeklik akan menjalankan fungsi kirim data. Nah, ini akan diproses oleh JavaScript-nya. Lalu kita tulis berikan outputnya lah untuk menampilkan hasil setelah data dikirim. Nah, biasanya itu ada di script JS-nya. Lalu kita akan menghubungkan JavaScript-nya, script src script.js. Ini menghubungkan file JavaScript ke HTML. Tadi di atas yang C++ nya ya, atau CSS. Nah, tanpa ini tuh fungsi kirim data ini tidak akan jalan. Saya taruh di bawah karena HTML dimuat terlebih dahulu, baru JavaScript dijalankan. Nah, lanjut ke stylenya. Pertama kita pakai bodinya. Nah, ini adalah selektor, artinya semua style di dalam kurung ini akan diterapkan ke semua halamannya. Lalu kita pilih font family-nya Arial sans serif. Nah, Arial ini font utamanya dan sans serif ini cadangan kalau Arial nggak tersedia lah. Jadi semua teks di halaman pakai font ini. Lalu background colornya buat halaman kita pilih warna abu-abu terang, ya abu-abu sedikit putih lah, terang gitu. Lanjut ke display. Nah, kita pilih flex, kita mengaktifkan flagbox-nya. Nah, flagbox ini digunakan untuk mengatur posisi elemen supaya mudah di tengah, kanan, kiri, dan lain-lain. Lanjut ke just TV content, kita pilih center. Nah, ini buat mengatur posisi horizontalnya. Center artinya konten akan berada di tengah, cara datar lah. Lanjut ke align items, sama kita pilih center. Tapi di sini ini buat mengatur posisi vertikalnya. Lalu kita pilih height-nya 100 fh, tinggi layarnya itu. Lalu lanjut ke, kita tutup dulu lah ya aturan untuk bodinya. Setelah itu kita lanjut ke container untuk kotak formnya. Nah, kita pilih backgroundnya yaitu putih. Lanjut ke paddingnya 25 px, memberi jarak antara isi dengan tepi kotaknya lah. Lanjut ke border radiusnya, kita isi 10 px saja. Ini buat membentuk sudut kotak menjadi melengkung lah. Lalu width-nya lebar kotak 320 saja. Kita beri lalu box shadow-nya buat efek bayangan. Nah, penjelasannya itu 0 itu geser kanan atau kiri, 4 pixel geser bawah, 10 pixel blur bayangan. Nah, RGBA ini warna bayangan hitam transparan. Itu kita tutup kontainernya. Lanjut kita buat H2-nya. Nah, ini untuk mengatur semua tag H2 tadi yang di HTML. Beri margin topnya 10 px untuk memberi jarak ke atasnya lah. Lalu display kita pilih blok. Ini jadikan elemen sebagai blok. Ini tidak wajib lah.
apa-apa, cuma saya beri hiasan aja. Kita tutup, lalu kita tambahkan inputnya. Ini buat mengatur input, kita beri width atau lebar input mengikuti lebar kontainernya, yaitu 100%. Lalu paddingnya kita isi 8. Lanjut ke margin topnya kita isi 5 buat jarak atas dari labelnya. Lanjut ke border radius kita isi 6. Ini buat sudut input dibuat agak melengkung lah. Lanjut ke border. Nah, kita isi 1 px solid. Border tebal 1 px, warnanya abu-abu. Kita tutup inputnya. Lanjut ke atur style tombolnya. Nah, di sini saya beri margin topnya 15 px buat jarak ke atas. Lebarnya 100%. Nah, ini lebar tombol mengikuti kontainernya tadi lah. Lalu kita isi paddingnya 10, memberi ruang dalam tombol supaya nggak sempit. Kita beri warna tombolnya hijau. Lanjut bordernya kita isi non. Ini buat menghilangkan garis border default tombolnya. Lalu kita beri warna putih buat teksnya. Jadi kita buat border radiusnya 6 px buat garis itu tombolnya agak bulat. Kursornya saya pakai pointer. Nah, jadinya saat mouse diarahkan ke tombol, kursornya itu berubah jadi tangan lah, menandakan bisa diklik. Lalu lanjut itu butonnya terlebih dahulu, lanjut ke effect hover. Nah, ini itu effect hover itu saat mouse nyentuh. Hover artinya style ini aktif saat mouse berada di atas tombol. Lalu backgroundnya berubah jadi hijau lebih gelap saat disentuh. Jadinya lebih interaktif lah. Terus kita tutup. Sekarang kita lanjut ke JavaScript-nya. Pertama kita buat fungsinya kirim data, event tadi yang ada di HTML. Eventnya prevent default. Lalu kita ke let namanya. Nah, saya di depannya dokumen itu seluruh halaman HTML. Lalu get element by ID, beri nama, yaitu ambil input dengan ID, ambil isi yang diketik user yaitu value. Nah, let nama ini disimpan ke variabel bernama nama. Lalu lanjut ke NRP sama seperti nama tadi, sampai ke angkatan masih sama ya. Setelah itu kita kasih dokumen get element by ID, kita kasih outputnya buat menampilkan hasil ke halamannya. Nah, ini tuh mencari elemen tadi yang ada di HTML ya, yaitu ID sama dengan assignment output. Lalu isinya menggunakan inner HTML. Nah, saya jelaskan kenapa pakai inner HTML, karena kita ingin menampilkan teks plus BR-nya lah. BR ini artinya pindah baris.
Nah, bagian penggabungan stringnya itu ada di data berhasil dikirim, lalu pindah baris, nama, kita beli nama, disebut ini tuh disebut concatenation, itu penggabungan string. Jadi cukup simpel seperti ini saja JavaScript saya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu setelah user mengisi from nama, NRP, dan prodi serta angkatan, lalu menekan tombol kirim, maka data yang diinput akan diambil oleh JavaScript. Data tersebut akan langsung ditampilkan di bawahnya from lah. Akan muncul tulisan data berhasil dikirim, nama yang diinput, NRP yang diinput, program studi yang diinput, sampai ke angkatan. Di outputnya berupa tampilan ulang data yang sudah dimasukkan, bukan langsung tersimpan ke database-nya lah. Karena ini masih menggunakan JavaScript saja. Program ini menunjukkan HTML berfungsi sebagai struktur formnya, CSS itu buat memperindah tampilannya, dan JavaScript ini sebagai menangani logika dan interaksinya. Nah, dengan demikian, ini saya sudah membuat dan menjalankan web sederhana berupa form biodata mahasiswa menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Serta menjalankannya melalui web server SAM di Linux. Website ini masih bersifat sederhana dan hanya menampilkan data yang diinput. Namun jika dikembangkan secara lebih lanjut lah, data tersebut dapat disimpan ke dalam database MySQL menggunakan PHP. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.